Hijrah itu kalau rujukannya atau marjeknya itu sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi dilakukan oleh Rasulullah kenapa? Karena Rasulullah itu mengalami sebuah dilema yang sangat luar biasa. Beliau tidak bisa lagi melakukan penyebaran kewahyuan dinul Islam. Yang pertama. Yang kedua, nyawanya terancam. Bahkan 12 suku Quraisy yang terkenal dengan kafir Quraisy, yang ini melahirkan asbabun nuzulnya turunnya surat Kafirun, itu bersepakat akan membunuh Rasul. Pada detik-detik terakhir pun begitu. Jadi Rasulullah pernah hijrah ke Taif. Dan di sana ternyata perjalanannya diincar oleh kafir Quraisy, dilempari batu sampai kemudian kakinya berdarah-darah. Karena satu, ingin menyelamatkan dinul Islam, yang kedua ingin menebarkan kewahyuan yang diamanatkan Allah kepada Rasulnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, di Taif itu Rasulullah sampai kakinya itu dilempari sampai berdarah-darah, sampai malaikat Jabal atau malaikat gunung itu ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau mereka ini tak brui saja dengan gunung saya? Jangan. Malah didoakan, ya Allah ampuni dia karena mereka tidak tahu. Dan pada saat itu Rasulullah sempat ditolong oleh seorang pendeta Nasrani karena lumpuh dilempari batu. Konteks yang kedua, hijrahnya Rasulullah adalah untuk menyelamatkan nyawanya. Maka kafir Quraisy yang sebanyak 12 suku itu atas nasihat iblis yang berpenampakan seperti orang yang sangat wibawa, berkumis, berjenggot putih, berbaju putih dan bercahaya keperak-perakan. Dia menasehatkan Rasulullah atau Sayyidina Muhammad SAW, jangan engkau bunuh dengan satu pemuda. Lalu dibunuh oleh utusan 12 suku. Sehingga ketika nanti sukunya Rasulullah, Bani Hasyim, akan membela, dia akan berhadapan dengan 12 suku yang lain. Dan itu tidak mungkin menang. Itu muslihat iblis. Sampai kemudian di sini muncul sejarah yang sangat luar biasa. Kesetiaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia bersedia menggantikan tempat tidurnya Rasulullah. Ini luar biasa. Orang sudah tahu makan dibunuh, dia tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Sementara Rasulullah dengan membaca surat Yasin dan meleparkan pasir kepada orang-orang yang mengancam dia di luar rumahnya, mereka pada tertidur. Lalu Rasulullah berjalan bersama Sayyidina Abu Bakar sampai ke Gua Tur. Nah, itu pun diburu. Kemudian setelah lihat, kemudian di rumah yang ada hanya Sayyidina Ali, mereka membayar pembunuh bayaran namanya Surokoh dengan imbalan 100 onta balap. Pada waktu itu, kalau sekarang ya mobil Velfire 12 atau 100 Velfire lah, atau Mercy ya seri S gitulah. 100 harganya udah dihitung sendiri dah. Itu pun dengan cara bersiasat. Kalau Madinah itu misalnya ke arah utara, Rasulullah justru ke arah Gua Thur itu ke arah selatan. Dan hampir ketahuan. Karena bersembunyi di Gua Thur itu dangkal banget. Tetapi Allah kemudian melindunginya dengan menyuruh sepasang merpati bertelur di situ dan menutup lubang gua itu dengan sarang laba-laba.
Ini persahabatan yang kedua ini ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Melihat Rasulullah dengan kecapean begitu dan tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar melihat ada ular yang berbisa keluar dari lubang gua, ditutup dengan kakinya. Ada kalajengking keluar, ditutup dengan kakinya yang satu. Ada binatang berbisa lain ditutup dengan tangannya. Sampai wajah Sayyidina Abu Bakar ini merah padam karena kena racun. Menahan sakit, keringatnya menetes ke pipinya Rasulullah. Sampai Rasulullah terbangun. Ada apa wahai Sayyidina Abu Bakar? Tidak apa-apa ya Rasulullah, sudah istirahat saja. Ini kehebatan Sayyidina Abu Bakar. Mengorbankan dirinya supaya tidak mengganggu junjungannya yang sedang istirahat. Karena capek lahir batin. Diburu-buru oleh pembunuh bayaran yang namanya Suraqah. Suraqah ini terkenal karena dia menjadi juara gulat Olimpiade pertama pada Kaisar Nero dulu. Nah, setelah itu selamat baru sampai ke Madinah, dan di Madinah disambut oleh orang-orang Ansor yang dipimpin oleh Mu'ad bin Jabal dan teman-teman. Kemudian dilakukan dengan lagu Tola al-badru alaina min saniyatil wada wajabas syukru alaina. Dan selanjutnya disambut dengan gegap gempita, dan sayangnya itu hijrah. Lalu di Madinah bagaimana? Aman apa tidak? Tidak, diserang. Sehingga terjadi perang Badar. Diserang, Rasulullah berhasil memenangkan perang itu. Sampai diserang kedua kali pada perang Uhud, Rasulullah kalah. Ini konteks hijrah. Jadi hijrah itu intinya adalah demi penyebaran dakwatul Islam. Yang kedua, karena terancam nyawanya. Nah, kalau sekarang ada bintang film pada hijrah, itu ngaji di mana? Konteksnya apa? Dia tinggal di mana? Kalau tinggal di Indonesia, hijrah itu dia terancam nyawanya oleh siapa? Lalu dia menyebarkan agama apa? Wong di Indonesia ini organisasi NU aja anggotanya sudah 107 juta. Artinya apa? Pemerintah Indonesia ini mengatur, karena Pancasilanya mengatur, memberi keleluasaan yang luar biasa kepada dakwatul Islam. Bahkan mulai dari presiden sampai ketua RT-nya saja Islam. Di negara manapun tidak ada, sampai di Amerika atau di negara manapun tidak ada orang pemerintahan yang memfasilitasi untuk orang berangkat haji dan umroh. Di Arab sendiri sampean mau mengadakan pengajian-pengajian tidak bisa. Mau baca tahlil tidak bisa. Mau baca berjanji sholawatan tidak bisa. Tapi coba bayangkan di Indonesia ini. Sunatan sholawatan, pindah rumah sholawatan, ngantenan sholawatan, telung dino bapaknya meninggal sholawatan, berjanji, kawinan sholawatan. Bahkan apa saja sholawatan, tidak pada bulan Maulud. Mau berangkat haji, ada Kementerian Haji yang diwakili oleh Menteri Agama. Ada Dirjen Hajinya. Mau mengadakan pengajian setiap kampung, bahkan di Jakarta ini nutup jalan untuk pengajian biasa. Coba kalau dilakukan di Mekah sana, tangkap sama askar. Coba di Malaysia, yang katanya negara yang mirip-mirip negara Islam, tangkap oleh pemerintah. Bahkan di Malaysia aja mau khotbah aja, materi khotbahnya
harus diatur oleh pemerintah. Lah di Indonesia itu mau hijrah kemana? Dia meninggalkan negara mana, daerah mana, atau sesuatu apa? Wong semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Kok hijrah? Itu adalah tradisi dari Wahabi yang dikelola oleh kebetulan Partai PKS untuk gerakannya mengusung faham khilafah kerjasama sama HTI dan FPI. Hijrah itu ketika dia terancam oleh siapa? Mau menyebarkan agama dengan model apa? Wong dia mau ceramah di TV itu kan ustadz-ustadznya ustadz Wahabi semua itu. Setiap hari ceramah di TV tidak ada yang larang. Bahkan kalau sampai datang ke Jakarta, itu kalau sampai penyakit kopok atau penyakit budek gitu sampai bisa sembuh karena apa? Musola pating telecek di mana-mana, orang bisa menyiarkan adzan dan ceramah di mana-mana pakai loudspeaker dan toa yang kerasnya bukan main. Nggak ada yang larang kok. Di Indonesia ini kalau bikin gereja, bikin vihara, bikin kelenteng, bikin apa pakai izin meremet, bahkan sudah keluar izinnya aja kadang-kadang nggak bisa. Misalnya itu gereja Yasmin yang ada di Bogor, sudah 15 tahun sudah ada izinnya nggak bisa kebangun. Di Indonesia membangun masjid nggak pakai izin-izinan, bahkan kadang-kadang surat aja nggak punya, surat tanah. Lah kok mau hijrah itu hijrah apa? Ini para bintang film bahwa dia menyukai agama bagus. Tetapi mbok cari kiai-kiai yang punya bobot, bukan pedagang agama, pedagang ketengan lagi. Kalau pedagang agama yang punya pondok lah, jadi kualitas mutu produk yang dijualnya itu baku, jelas, karena nggak mungkin orang lari ninggalin pondok. Nah kalau pondok nggak punya, musola nggak punya, ini nggak punya, tiba-tiba jadi ustadz dadaan, apalagi yang mu'alaf baru berapa hari terus ngakunya jadi ustadz, jadi ini. Ya repot. Oh yang ngaji bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun aja masih belum paham tentang agama. Seperti Rocky Gerung, bergelar profesor ateis lagi. Pergi dari Indonesia itu 4 malaikat melaknatmu. Dari dasar apa engkau itu mengatakan begitu? Gurumu siapa? Jangan aneh-aneh lah. Kamu ini jenis ikan yang hidupnya harus di air.